Bernafas dengan lega adalah hal yang patut kita syukuri. Bayangkan kalau bernafas aja susah. Nah, apalagi kalau penyebabnya adalah hidung tersumbat. Di segmen kali ini, Hidup Sehat bersama saya, Dr. Ekles, akan membahas mengenai yang namanya hidung tersumbat bersama dengan Dr. Mirta, spesialis THT konsultan. Ya, jadi hidung tersumbat itu kan adalah suatu gejala di mana seseorang merasa napasnya tentu menjadi tidak nyaman. Ya dokter, napasnya itu terganggu, tidak plong seperti biasanya. Nah, tentu itu mengganggu seseorang karena itu merupakan suatu hal yang vital. Kita tahu bahwa ketika kita bernapas, itu seseorang pengennya tuh refleks aja, enak, lega, napasnya tidak ada hambatan, plong. Makanya kalau ada sesuatu yang menyebabkan udara yang lewat dari hidung itu menjadi terganggu, tentu seseorang akan mengeluh adanya tersumbat. Nah, tentu itu mengganggu kualitas hidup. Apa saja sih hidung tersumbat itu, dokter? Diakibatkan oleh apa saja? Karena ada orang yang nanya nih, Dokter Ekles, beda nggak hidung tersumbat sama hidung mampet gitu? Oke, sebenarnya sih itu cuman masalah penyebutan ya, masalah nomenklaturnya aja, cara katanya. Ya, sebenarnya kan bahasa Indonesianya itu adalah tersumbat ya. Mungkin mampet itu adalah suatu bahasa yang biasa dipakai oleh masyarakat. Nah, intinya adalah kan tadi seperti sudah dikatakan, kalau ada udara yang melewati hidung mengalami gangguan atau sumbatan yang tidak pada sebagaimana mestinya, tentu akan menyebabkan keluhan tersumbat. Benar. Nah, itu mulai dari berbagai macam-macam, Dok. Bisa dari mulai emang dia ada infeksi, ya, misalnya infeksi itu bisa ada cuman pilek-pilek biasa, bisa sinusitis gitu ya, ataupun juga infeksi lainnya yang lebih berat misalnya ada peradangan yang kronis, abses atau apa ya, itu pokoknya sesuatu yang menyumbat si lubang hidung itu untuk bernapas, itu seorang ngerasa tersumbat. Jadi yang selanjutnya antara lain selain tadi kan infeksi ya, yang kedua misalnya trauma. Nah, trauma nih hidungnya kita kepentok, kebentur gitu ya, menyebabkan si lubang yang buat tempat udara bernapas itu menjadi lebih sempit. Nah, itu kan bisa terjadi itu, Dok. Jadi 2 trauma. Nah, sekarang apa lagi nih, Dok? Yang ketiga. Yang ketiga tuh misalnya ada sumbatan karena ada sesuatu yang normalnya tuh nggak ada. Misalnya dia ada tumor gitu ya, ada daging yang tumbuh gitu ya. Sesuatu yang normalnya tidak ada menjadi ada. Itu tentu bisa menyebabkan itu. Nah, jadi harus diperiksa sih seseorang, sumbatannya kenapa sih gitu. Dan ternyata banyak faktor ya, ada infeksi, banyak faktor. Apa tadi? Trauma. Ada trauma, ada juga sesuatu yang tumbuh ya, misalnya ada tumor, kelainan tertentu ya. Kadang kalau benda asing gitu, Dok, bisa aja ya? Benda asing tentu bisa. Jadi kan segala sesuatu yang menutup si lubang hidung itu tentu dapat menyebabkan sumbatan. Misalnya sebenarnya agak jarang sih kalau orang dewasa memasukkan benda asing ke dalam itu. Tapi yang sering ada adalah anak kecil ya, anak kecil. Nah, anak kecil juga kan cenderungnya jarang ya mengeluhkan aku hidungnya tersumbat gitu. Tapi kalau ada emang benar ceritanya kemasukan sesuatu ke dalam hidung, keluhan yang ada adalah si orang tuanya biasanya kalau udah ada di dalam hidung tuh sekitar 2-3 hari itu akan bau busuk tuh. Nah, orang tua, Dok, datang tuh dengan, Dok, anak saya kok hidungnya bau banget ya, pileknya nggak kayak biasa tapi bau. Nah, kita udah mulai curiga nih, karena benda asing yang dia masukkan. Iya, jadi memang kalau pada anak kecil orang tuanya harus waspada dan harus mengenali selalu ya ciri-ciri anak ini ya. Iya. Dokter Mirta, ini ada kasus yang terjadi mengalami hidung tersumbat secara terus-menerus, sehingga suaranya menjadi farau, sangau, tidak nyaman. Nah, apa sih yang terjadi pada kasus pasien seperti ini, Dokter? Oke, jadi kita harus pahamin lagi nih, hidung tuh fungsinya selain emang buat bernapas, hidung dan sinus paranasal ya merupakan tempat resonansi. Dimana kalau misalnya ada sesuatu di dalam hidung atau di dalam sinus paranasal, misalnya ada sinusitis atau apa, itu tentu akan mengganggu resonansi. Resonansi itu kayak apa sih? Jadi dokter bayangin, kalau dokter lagi pilek, tentu suaranya akan berubah kan? Suara berubah karena ada sesuatu yang di dalam hidung, karena kongesti atau bengkak, karena udem daerah di dalam mukosa hidung, itu kita sebut suaranya sengau. Ya, atau kadang-kadang juga anak kecil yang kan amandel tuh ada yang di tenggorokan, ada yang di belakang tenggorokan, atau kita sebut sebagai adenoid. Nah, itu juga suaranya bisa menyebabkan sengau. Jadi segala sesuatu yang menyumbat itu selain mengeluhkan seorang merasa hidungnya tersumbat, tapi juga suaranya jadi berubah ya. Perubahan suara itu sebenarnya kita sebagai dokter itu bisa menganalisis ya. Apakah suaranya berubah itu karena sumbatan di dalam hidung atau suaranya berubah karena sesuatu di tenggorok, itu lain lagi. Jenis suara perubahannya itu lain lagi. Benar. Suara yang berubah itu kita sebut istilahnya disfoni ya. Pokoknya suara yang berubah. Nah, untuk sengau itu biasanya adalah
gejala lain yang ditimbulkan selain hidung tersumbat, kalau ada sesuatu dalam hidung, seseorang itu akan timbul jadinya sengal. Oke, nah dokter, berkaitan dengan itu berapa lama sih yang disarankan pada pemirsa di rumah? Oke, saya mengalami hidung tersumbat 1 minggu harus langsung ke dokter atau harus langsung minum obat. Itu berapa lama dianjurkan? Untuk kira-kira tuh kalau hidung tersumbat terus misalnya udah 1 minggu tersumbat terus kan biasanya ada pilek-pilek karena pilek pasien belum tentu biasanya sih ngerasa pilek ya. Kalau sinusitis tuh dia nggak bilangnya enggak, dia nggak pilek, cuman dia ngerasa ada di tenggoroknya ada kayak reak terus gitu ya. Oke. Nah kalau di tenggorok ada reak terus itu biasanya sebenarnya itu pilek, tapi pileknya emang tidak ke depan, tapi dia ada aliran atau sistem pembersihan di dalam hidung yang emang buangnya tuh ke belakang, makanya pasien ngerasanya cuma Iya. Kan normalnya orang normal tuh nggak ada seperti itu. Jadi berarti itu dia sebenarnya ada mengalami gangguan. Ada gangguan. Nah itu yang sebaiknya harus ke dokter ya. Nah iya. ini kadang-kadang kalau kita sepelekan, karena mungkin flu, hidung tersumbat ya setiap hari kita bisa, semua orang sudah mengalami ya. Kadang-kadang kita sepelekan dan ini harus diwaspadai dan wajib kontrol ke dokter ya. Dokter Wita, ini ada kasus yang lucu nih, berada di masyarakat yang sering ditanyakan, dan mungkin ini sering terjadi dokter. Ada katanya memasukkan benda tertentu, ya apa ya, seperti di ini ya, korek-korek gitu ya, supaya bersin. Pakai cotton bud gitu supaya bersin, kesannya supaya lega pernafasan. Nah ini dibenarkan atau tidak dokter? Oke, sebenarnya itu tidak dibenarkan ya, tapi prinsipnya tuh sebenarnya gini, jadi di hidung itu ada area yang penting, untuk dimana kalau daerah itu menjadi sempit, seseorang akan merasa hidungnya tuh tersumbat. Nah area itu adalah bagian depan hidung. Dimana kalau sudutnya itu kecil atau dia tersumbat, misalnya ada daging tumbuh atau misalnya ada di situ tulang bengkok dan sempit di daerah situ, dia akan merasa tersumbat. Ya. Makanya kadang-kadang kita sebagai dokter kadang-kadang suka minta ke pasiennya untuk melegakan daerah situ, kita agak tarik gini hidungnya, terus kita tanya, ibu merasa lebih lega nggak? Gitu. Coba deh napas agak ditarik gini deh. Dokter ngerasa lebih terbuka kan? Benar, ya kan? Nah, benar. karena si sudut yang saya bilang itu atau istilah kedokterannya sebenarnya adalah sudut nasal valve, sudut valve hidung. Ya, di mana di sudut katup hidung. Kalau sudutnya itu kecil, itu akan menjadi lebih tersumbat. Daerah itu tuh terjadi turbulensi yang cukup tinggi di udara di sekatan itu, tekanan tinggi. Jadi kalau dia sempit banget semakin tinggi kan. Nah, ini kalau kita buka dia akan semakin merasa lebih lega. Karena sudutnya ya. Ya, makanya kadang-kadang tindakan itu mungkin seseorang itu merasa kesumbat banget, terus kalau dia masukin ke situ atau dia membuka si daerah yang itu agak lebih kesannya lega. Atau dokter tahu nggak ada alat yang suka dijual, itu dijual bebas, di mana kayak aplikator atau apa yang dia masukin kalau mau tidur buat ngilangin ngorok. Kayak ngorok tuh kan sebenarnya adalah bunyi yang terjadi karena udara lewat di lubang yang sempit. Udara itu kan ketika bernapas mulai dari hidung, tenggorokan masuk ke paru-paru ya. Nah kalau ada yang sempit nih sebelum masuk ke paru-paru akan menimbulkan suara ngorok itu. Sekarang mulai analisa dari hidung. Jadi kalau emang hidungnya dia ngerasa sumbatannya di hidung, sempitnya di daerah hidung, ada alat tuh yang suka dijual bebas yang dia masukin hidungnya tuh jadi lebih gede. Gitu ya. Nah, kalau memang sumbatannya murni karena di situ dan itu bisa alat itu cukup menolong, tentu seorang akan merasa dia lebih lega. Makanya dia pakai tidur. Itu sih oke aja, itu tidak masalah. Tapi yang tadi yang dokter korek-korek itu kayak cotton bud itu rasanya tidak ya. Disarankan. Tapi kalau itu adalah secara mekanik yang membantu dia membuat menjadi lebih lega. Tentu tidak orang sehari-hari pakai terus itu di situ kan tentunya enggak. Banyak sih alat untuk mengurangi ngorok tuh kita bicara yang lain lagi gitu nanti ya. Nah kalau sekarang adalah mengasalai sumbatan hidung. Jadi intinya kenapa itu dilakukan? Mungkin dia merasa lebih enak karena ketika dia melakukan manipulasi di daerah situ, nah itu tuh menjadi lebih sudut itu yang tadinya kecil gini mungkin menjadi agak lebih lega. Makanya seseorang merasa lebih. Selain itu mungkin dia merasa mau bersin nih nggak jadi. Mungkin dia baru pilek atau apa ya dengan untuk ada bulu-bulu itu kan bersin terus dia merasa keluar semua gitu. Padahal kan tidak begitu ya mekanisme. Iya. Mungkin secara psikisnya dan ya itu memang harus hati-hati juga karena menyangkut saluran pernafasan dokter ya. Setuju ya? Malah kita memasukkan benda asing bulu-bulunya itu ke dalam hidung gitu kan. Hati-hati, sangat hati-hati karena ini menyangkut saluran pernafasan. Nah dokter, menyangkut juga ini ada makanan nggak yang menyebabkan hidung tersumbat atau yang perlu kita hindari mungkin? Nah kalau itu ngomonginnya adalah alergi dong. Tadi kan kita tahu bahwa hidung itu salah satu area yang cenderung bisa tercetuskan reaksi alergi seseorang. Tergantung si orang itu punya reseptor di daerah hidung atau enggak, misalnya dia ada bawaan alergi. Kalau emang dia ada alergi yang cenderung bersin-bersin atau dia menjadi pilek karena dia makan sesuatu, nah hal-hal yang seperti itu yang harus dihindarkan. Ya, jadi misalnya dia makan es krim dia menjadi pilek. Terus habis gitu dia kena debu ada AC jadi pileknya. Jadi makanan-makanan yang seperti itu misalnya dia makan
alergi terhadap seafood, misalnya makan seafood terus dia jadi hidungnya tersumbat atau dia jadi di situ daerahnya bengkak. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus dihindarkan. Dihindari ya. Berarti harus cari tahu dulu alergi apa sih kita. Alergi apa ya? Karena itu berhubungan dengan Ya. alergi ya kalau Ya. faktor makanan. Ya. Oke, terakhir nih dokter. Tips bagi pemirsa di rumah nih untuk mencegah hidung tersumbat ataupun mengobati hidung tersumbat. Oke, jadi pada prinsipnya untuk mencegah hidung tersumbat, kalau tadi yang sesuatu karena misalnya karena infeksi gitu ya dok, tentu yang bisa dicegah adalah sesuatu yang infeksi. Karena infeksi tentu kalau misalnya kita common cold ada atau flu biasa itu kan bisa bikin tersumbat seseorang. Cuman kalau misalnya kita lihatlah harusnya flu biasa itu kan self-limiting disease ya dok, karena viral harusnya 2-3 hari istirahat ya? bisa sembuh. Tapi Ya. kalau udah diobatin dengan obat yang dijual bebas dengan obat flu ternyata masih rasa tersumbat, sebaiknya itu harus segera ke dokter untuk dilihat sebenarnya ada penyebab lain apa atau ada obat apa yang perlu dipakai. Gitu ya dok. Oke, memang harus diwaspadai ya, karena ini menyangkut saluran pernafasan. Oke pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Dr. Mirta, spesialis THT, betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan, apalagi hidung tersumbat, jangan kita sepelekan. Apalagi ada tindakan mengkorek-korek ataupun memasukkan benda asing, harus selalu hati-hati. Dan jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat bersama saya, Dr. Ekles. Salam sehat. Salam sehat.